Dua benar. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang penyakit bronkitis akut dan kronis dari mata kuliah farmakoterapi infeksi yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yang bernama Muhammad Azka Maulana Zikril Hakim. Yang kedua ada Ivana Sarah Namadear. Yang ketiga ada Zaini Ahmad Rifai. Next. Oke, untuk latar belakang sendiri, bronkitis adalah kondisi inflamasi pada bronkus yang dapat bersifat akut maupun kronis. Bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan berlangsung dalam waktu singkat. Sedangkan bronkitis kronis merupakan bagian dari penyakit paru obstruktif kronik atau bisa disebut dengan PPOK yang ditandai dengan batuk produktif selama minimal 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Pada bronkitis akut, pengobatan bersifat simptotik dengan fokus pada pengurangan gejala seperti batuk dan demam, sementara penggunaan antibiotik hanya direkomendasikan pada kasus tertentu yang disertai infeksi bakteri sekunder. Nah, sebaliknya bronkitis kronis membutuhkan manajemen jangka panjang termasuk bronkodilator dan sebagainya. Next. Nah, untuk epidemiologi bronkitis, untuk bronkitis akut merupakan inflamasi saluran nafas besar yang bersifat sementara dan umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Insiden bronkitis akut sangat tinggi, terutama di musim dingin dan awal musim semi. Di Amerika Serikat sendiri, bronkitis akut diperkirakan menyebabkan sekitar 10 juta kunjungan pasien rawat jalan per tahun. Ini menurut penelitian dari Gonzales pada tahun 2000. Kelompok usia yang paling sering terpapar adalah anak-anak di bawah 5 tahun dan orang dewasa muda dengan peningkatan prevalensi pada perokok aktif dan individu dengan paparan polusi udara tinggi. Mungkin selanjutnya bisa dibicarakan oleh rekan saya yaitu Jaini Ahmad Rifai. Silakan, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Bang Aska. Bronkitis kronis didefinisikan secara klinis sebagai batuk produktif yang berlangsung setidaknya selama 3 bulan dalam setahun dan terjadi 2 tahun berturut-turut tanpa penyebab lain yang jelas. Kondisi ini merupakan salah satu komponen penyakit paru obstruktif kronik atau yang disebut PPOK. Prevalensinya tinggi pada populasi usia dewasa tua, terutama perokok aktif dan mantan perokok. Di Indonesia, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan bahwa PPOK termasuk bronkitis kronis memiliki prevalensi yang meningkat secara signifikan, mencapai 4,5% pada penduduk usia kurang lebih 40 tahun. Patofisiologi bronkitis akut adalah peradangan yang memengaruhi saluran napas besar dan sedang atau bronkus yang seringkali dipicu oleh infeksi virus. Beragamnya lokasi anatomi di dalam saluran pernapasan tempat patogen ini dapat berkembang biak menggarisbawahi beragamnya dampak mikroorganisme ini pada saluran pernapasan. Sebuah penelitian yang melibatkan relawan yang terpapar infeksi rhinovirus menunjukkan berbagai lokasi dalam sistem pernapasan tempat virus dapat dideteksi. Moser 2025. Proses peradangan memicu peningkatan aliran darah dan aktivitas seluler di dalam bronkus yang terkena sehingga meningkatnya penyerapan 18F fluorodeoxylulus glukos atau yang disebut FDG saat diamati melalui pemindaian tomografi emisi positron. Tanda dan gejala bronkitis akut yaitu batuk kering yang berkembang menjadi batuk produktif dahak bening atau kekuningan, lalu nyeri dada atau rasa berat di dada akibat batuk terus-menerus, demam ringan atau tidak selalu hadir, rasa lelah dan malaise
mengi atau suara napas yang kasar, terutama pada anak-anak dan pasien dengan riwayat asma, tenggorokan gatal atau nyeri, sesak napas ringan. Pada beberapa kasus, gejala biasanya membaik dalam 7-10 hari, namun batuk dapat bertahan hingga 3 minggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ipana. Baik, terima kasih Ajae. Saya akan menjelaskan tentang bronkitis kronis, yaitu bronkitis kronis itu dibagi ada 6 bagian, yaitu batuk kronis produktif atau berdahak, itu berlangsung selama kurang lebih 3 bulan per tahun dalam 2 tahun berturut-turut. Sputum kental dapat berwarna putih, kuning, atau kehijauan. Lalu yang ketiga ada sesak nafas progresif, terutama saat aktivitas. Lalu ada wengi atau wheezing, lalu ada mudah lelah, dan yang terakhir ada frekuensi akseserbasi meningkat saat musim dingin atau setelah terpapar iritan atau seperti asap rokok. Pada fase eksaserbasi, gejala dapat memburuk secara tiba-tiba dan disertai demam atau perubahan warna dahak menjadi purulen. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya pada bronkitis akut, itu hitungan darah lengkap atau CBC untuk mengevaluasi kondisi umum dan mencari tanda-tanda infeksi. Yang kedua itu ada C-reactive protein atau CRP, itu membantu membedakan infeksi bakteri dan virus serta pneumonia. Lalu itu ada ronsen dada, itu untuk memastikan tidak ada komplikasi seperti pneumonia. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan sputum, yaitu kultur dan pewarnaan gram jika ada indikasi infeksi bakteri. Lalu ada gas darah arteri atau ABG jika ada sesak napas atau hipoksia. Untuk bronkitis kronis, itu tes fungsi parunya atau spirometri, itu mengevaluasi fungsi paru dan membedakan bronkitis dengan asma atau PPOK. Lalu yang kedua itu ada tes darah, itu mencakup CBC, CRP, LED, vitamin D, hemoglobin, dan hematokrit. Lalu ada fototoraks, yaitu untuk menyingkirkan komplikasi atau penyakit lain. Dan yang terakhir ada pemeriksaan sputum untuk identifikasi infeksi sekunder. Untuk tata laksana terapi pada bronkitis akut, itu yang pertama ada istirahat dan hidrasi, itu sangat penting untuk membantu tubuh pulih. Yang kedua ada terapi simptomatik, yang ketiga ada terapi nebulizer, untuk itu yaitu untuk mengecerkan lendir dan memudahkan pengeluaran dahak. Lalu yang keempat ada fisioterapi dada, yaitu untuk membantu mengeluarkan dahak dari saluran napas. Yang kelima ada antibiotik, yaitu biasanya tidak diperlukan pada bronkitis akut kecuali ada indikasi infeksi bakteri yang jelas. Lalu yang terakhir itu ada vaksinasi. Vaksinasi flu dapat membantu mencegah infeksi virus yang dapat menyebabkan bronkitis. Lalu untuk tata laksana terapi pada bronkitis kronis, itu ada yang pertama ada bronkodilator untuk melebarkan saluran napas dan mengurangi sesak napas. Yang kedua ada steroid untuk mengurangi peradangan yang saluran napas. Yang ketiga ada terapi fisioterapi dada, yaitu untuk membantu mengeluarkan dahak dan mencegah penumpukan lendir. Yang keempat ada oksigen terapi, pada kasus yang lebih berat mungkin diperlukan oksigen terapi ya. Yang kelima ada perubahan gaya hidup, yaitu untuk mengurangi atau menghindari paparan iritan seperti asap rokok dan polusi udara. Lalu yang ketujuh itu ada vaksinasi, yaitu vaksinasi flu dan vaksinasi pneumonia dapat membantu mengurangi resiko eksaserbasi. Lalu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.